Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sukina, NIM 1904030008. Saya dari kelas Teknik Industri A Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep organisasi manajemen. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari organisasi dan pengertian dari manajemen. Organisasi adalah sebagian atau sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, di mana manajemen memiliki arti adalah proses merencanakan, mengordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Definisi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa pengertian berdasarkan para ahli, di mana menurut Macy Douglas, manajemen itu adalah suatu proses saat suatu sekelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lain untuk bekerja mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kreitner, manajemen itu adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien, menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Sedangkan menurut Six, manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya mencapai tujuan tertentu yang ditentukan. Yang terakhir adalah pengertian manajemen menurut Cons dan O'Donnell. Manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi secara formal. Ini ada 4 pengertian manajemen. Sebenarnya masih banyak pengertian manajemen berbagai ahli yang lain, tetapi di presentasi ini saya hanya menampilkan 4 orang ahli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi dan pengertian manajemen. Pertama, suatu manajemen harus memiliki sumber daya, di mana sumber dayanya itu akan kita lakukan proses pemanajemenan yang melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 4 fungsi ini dilakukan oleh seorang manajer, di mana digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, dan organisasi tersebut dibuat secara efektif dan efisien. Proses pemanajemenan mencakup kegiatan 4 tersebut. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambah untuk mengartikan kegiatan dilakukan dengan cara sistematis, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Keempat kerangka tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini. Tanda panah yang ada di bagan tersebut menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis, dimulai dari perencanaan, kemudian diakhiri oleh pengendalian, yang kemudian berputar kembali ke perencanaan. Tanda panah terang menunjukkan urutan yang lebih realistis yang terjadi di praktik manajemen. Di perencanaan, yang dilakukan oleh manajer adalah menetapkan tujuan dan menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian setelah perencanaan selesai, masuklah ke bagian pengorganisasian. Di bagian pengorganisasian, manajer melakukan pengorganisasian kegiatan dan pengorganisasian orang tersebut yang melakukan di bagian tersebut. Yang kedua, menentukan apa yang harus dikerjakan oleh orang di bagian masing-masing. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah di mana manajer membuat orang bekerja secara optimal dan memotivasi mengarahkan orang tersebut untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah pengendalian. Tugas dari manajer adalah untuk memonitor dan memastikan tujuan telah tercapai atau belum. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perencanaan atau planning. Perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari berbagai alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengerahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama,
Rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian rencana tersebut lebih detail lagi dilakukan untuk masing-masing bagian atau divisi. Dengan cara itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan. Beberapa manfaat dari pembuatan perencanaan itu adalah: satu, mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, memonitor kemajuan organisasi. Jika organisasi berjalan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perbaikan. Manfaat dari nomor ketiga ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam kegiatan pengendalian, di mana pengendalian itu memerlukan perencanaan dan perencanaan bermanfaat bagi pengendalian. Yang kedua, kita membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Di tahap ini adalah tahap pengorganisasian, di mana diartikan sebagai kegiatan mengordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sebagai contoh adalah kegiatan perusahaan kebanyakan diorganisasikan berdasarkan fungsi pokok perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian sendiri. Masing-masing bagian dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Yang ketiga adalah pengarahan atau leading. Setelah struktur organisasi dan orang-orangnya ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu untuk mengarahkan orang-orang tersebut agar mereka lebih spesifik lagi. Pengarahan meliputi kegiatan memberikan pengarahan atau directing, mempengaruhi orang lain atau influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja atau motivating. Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana cara kita untuk membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana atau atmosfer yang bisa mendorong orang supaya bekerja lebih baik. Sebagai contoh adalah cara perusahaan Microsoft yang merupakan perusahaan pembuatan perangkat lunak atau software di Amerika Serikat. Dia membuat suasana kerja yang sangat longgar, di mana karyawan yang terdiri atas para pemrogramer tidak mempunyai jam kerja tertentu. Mereka dapat masuk dan keluar kapan saja, dan biasanya justru keluar kantor malam hari. Mereka tidak perlu memakai seragam, mereka bisa datang ke kantor hanya menggunakan t-shirt atau maupun celana jeans. Di tempat kerja, disediakan meja biliar dan minuman ringan atau soft drink secara bebas. Prinsipnya, dari perusahaan tersebut adalah asal pekerjaan mereka selesai, tidak masalah mengenai peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Suasana semacam itu barangkali mirip dengan perguruan tinggi, yaitu staf pengajar bisa keluar masuk kapan saja. Akan tetapi, suasana yang longgar seperti itu tidak akan berhasil diterapkan di organisasi militer yang membutuhkan disiplin yang tinggi. Kemudian juga tidak bisa diaplikasikan kepada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang yang berstandar maupun tempat kreativitas yang tidak begitu penting. Perusahaan semacam itu membutuhkan disiplin kerja yang baik. Jadi peraturan-peraturan di setiap perusahaan itu berbeda-beda, di mana dibutuhkan kontrol dan pengetahuan dari manajer tersebut bagaimana cara yang terbaik untuk kemajuan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Elemen terakhir proses manajer adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus memonitor kemajuan organisasi. Fungsi dari pengendalian ini adalah: 1.
menentukan standar prestasi. 2. Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. 3. Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. Jenis-jenis manajemen dapat dibagi berdasarkan hierarki dan berdasarkan fungsi. Berdasarkan hierarki ada 3. Pertama adalah manajemen puncak atau top management. Di manajer tingkat akan bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya mereka terdiri atas sekelompok kecil manajer. Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahannya. Mereka menentukan keputusan-keputusan strategi yang akan menentukan kelangsungan hidup organisasi tersebut, seperti membuat pabrik baru, membuat produk baru, dan memasuki pasar internasional. Nama untuk posisi tersebut dapat bermacam-macam, seperti direktur utama dengan direksi-direksi lainnya. Yang kedua, presiden direktur, dan ketiga, wakil presiden direktur. Di Amerika Serikat, istilah yang lebih populer adalah CEO, Chief Executive Officer. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah atau middle level management terdiri atas sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Posisi manajer menengah berada di antara manajer puncak dengan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi jembatan antara manajer puncak dan manajer bawah. Nama untuk posisi tersebut bisa bervariasi, seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer divisi. Yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah atau lower level atau first line. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi tersebut biasanya dinamakan pengawas atau supervisor. Contoh manajer tingkat bawah tersebut adalah pengawas atau penyelidik produksi, pengawas penjualan, dan pengawas administrasi. Yang kedua, pembagian manajer berdasarkan fungsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Manajer suatu divisi merupakan contoh manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi tersebut. Manajer divisi cabang internasional dan cabang daerah tentu merupakan contoh lain dari manajer umum. Yang kedua adalah manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Sebagai contoh, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan manajer bidang lainnya. Tingkat manajemen dan keterampilan manajemen. Setiap manajer pada semua tingkat melakukan proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajer-manajer tersebut berbeda dalam hal alokasi waktu untuk aktivitas mereka. Seperti manajer puncak, akan lebih banyak duduk di ruang kerjanya untuk merumuskan strategi perusahaan, lebih banyak bertemu dengan orang lain, dan lebih banyak melakukan rapat. Sementara dari manajer operasional atau tingkat bawah lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional, dan lebih tahu kegiatan operasional dibandingkan manajer puncak. Meskipun melakukan kegiatan yang sama, keterampilan yang dibutuhkan berbeda antar tingkat manajer. Manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajer menengah lebih banyak membutuhkan keterampilan manusiawi atau human skill karena dia lebih banyak berinteraksi dengan orang di luar sana. Yang ketiga adalah manajer operasional, lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis atau technical skill. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai 3 keterampilan tersebut, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis? Menurut Robert L.
CADS yang mengidentifikasikan ketiga keterampilan tersebut mengartikan keterampilan konseptual sebagai kemampuan mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan organisasi. Kemampuan semacam ini lebih abstrak, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, ketergantungan antar bagian organisasi, melihat masa depan organisasi dan lingkungannya, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi organisasi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, serta mendorong dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Sementara itu, kemampuan teknis merupakan kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional. Pengawas produksi akan tahu kapan pelumas mesin harus diganti dan bagaimana mengganti mesin yang rusak. Itu adalah fungsi dari keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis. Tingkat manajemen dan keterampilan yang dibutuhkan setiap bagian manajer itu sangatlah berbeda. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, manajer tingkat atas dia lebih membutuhkan keterampilan konseptual. Manajer tingkat menengah dia lebih membutuhkan keterampilan manusiawi, dan manajer tingkat bawah lebih membutuhkan keterampilan operasional. Peranan manajerial atau managerial role. Apa yang dimaksud dengan peran? Peran erat kaitannya dengan pengharapan. Maka dari itu, Henry Mintzberg berkesimpulan bahwa semua manajer mempunyai aktivitas yang serupa. Pertama, mereka memperoleh status dari otoritas formal. Manajer perusahaan ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan manajer tersebut memperoleh otoritas formal dengan penunjukan tersebut. Dengan demikian, status kepemimpinan tersebut diperoleh dari penunjukan tersebut. Dari penunjukan tersebut, manajer terlibat kegiatan hubungan manusia atau impersonal dengan karyawan, manajer di bawahnya, teman manajer ataupun atasannya. Kemudian, dia memperoleh informasi dari interaksi dengan orang-orang lain. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Tabel berikutnya akan menggambarkan peranan dari manajer. Peranan dari manajer. Peranannya yang pertama adalah interpersonal, hubungan manusiawi. Secara spesifik dapat dibagi menjadi 3 peranan, yaitu figur bapak, kepemimpinan, dan penghubung. Ilustrasi dari figur bapak ini artinya manajer menjadi simbol organisasi. Dia yang memimpin rapat dan membuka acara organisasi. Sedangkan peranan fisik secara pemimpin yaitu adalah memberikan contoh pada bawahan dan memotivasi bawahannya. Peranan secara penghubung yaitu artinya mengkoordinasikan kegiatan terhadap antar departemen yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah peranan informasi. Peranan informasi dibagi menjadi 3 spesifik lagi, yaitu peranan monitor, peranan diseminator, dan peranan juru bicara. Peranan monitor adalah berfungsi untuk memonitor atau mengawasi kegiatan dalam organisasi. Peranan diseminator adalah menyebarluaskan informasi kepada anggota organisasi. Sedangkan peranan dari juru bicara adalah menjadi wakil organisasi dan memberikan pidato dalam acara kemasyarakatan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Setiap manajer pasti memiliki peranan dalam pengambilan keputusan, di mana dibagi menjadi 4 spesifik lagi, yaitu adalah peranan kewirausahaan, di mana artinya adalah membuat keputusan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan, seperti membuat produk baru dan melakukan ekspansi usaha. Yang kedua adalah penyelesaian gangguan. Penyelesaian gangguan ini adalah menyelesaikan gangguan yang timbul, misalnya menyelesaikan pemogokan buruh dan perselisihan dalam organisasi. Yang ketiga adalah pembagi sumber daya. Membagi sumber daya dalam organisasi, misalnya menentukan anggaran untuk departemen serta menentukan gaji maupun bonus dari karyawan-karyawan mereka. Yang terakhir adalah perundingan. Perundingan ini adalah melakukan perundingan dengan pihak yang berkaitan dengan organisasi, misalnya berunding dengan pemasok atau distributor. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai konsep organisasi manajemen. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.